Hai semua, kali ini kita akan membahas pembangkit listrik tenaga nuklir. Seringkali kita dibayangi oleh mitos dan ketakutan dari nuklir. Terus terang negara Indonesia telah terkendala oleh rasa ketakutan akan nukleurofobia. Seharusnya trauma ini menyerang warga Jepang karena pernah menjadi korban bom atom. Mari kita eksplorasi fakta sebenarnya. Apa keuntungan dan risikonya? Dan yang paling menarik, bagaimana teknologi ini dapat mewujudkan Indonesia yang bebas emisi pada tahun 2060? Keuntungan 1. Tidak mencemari udara. Dalam prosesnya PLTN tidak menghasilkan emisi karbon dioksida dan tidak menyebabkan efek rumah kaca. Panas yang dibentuk untuk memutar turbin dihasilkan dari reaksi nuklir bukan dari pembakaran. 2. Menghasilkan daya yang tinggi. Untuk menghasilkan 1000 MW dibutuhkan area selebar 2,6 km persegi. Jika dibandingkan dengan tenaga turbin udara, untuk mendapatkan tenaga yang sama dibutuhkan luas area 360 kali lipat dari luas PLTN atau setara membangun 430 turbin udara, dan pada solar panel dibutuhkan luas area 75 kali lipat dari luas PLTN atau setara 3 juta solar panel. 3. Sedikit menghasilkan limbah padat. Selama 60 tahun pengoperasian PLTN di Amerika, limbah padat yang dihasilkan cukup untuk memenuhi lapangan football dengan kedalaman kurang dari 10 meter. 4. Indonesia memiliki potensi bahan nuklir. Menurut Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir, ORTN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Rohadi Awaludin, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang cukup terkait bahan bakar nuklir dalam bentuk uranium dan thorium. Untuk uranium terdapat sekitar 90.000 ton dan thorium sekitar 140.000 ton. Sudah cukup modal kita untuk memenuhi kebutuhan energi menggunakan tenaga nuklir ini. Resiko 1. Limbah nuklir berbahaya. Permasalahan mengenai limbah nuklir merupakan persoalan yang kompleks. Limbah nuklir adalah produk sampingan yang berbahaya dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Limbah nuklir sendiri bersifat radioaktif, menjadikannya ancaman bagi lingkungan dan kesehatan. Juga untuk menangani limbah nuklir dengan benar membutuhkan kehati-hatian serta teknologi yang mumpuni. 2. Malfungsi yang sangat berbahaya. Bencana nuklir di Chernobyl, Ukraina lalu Fukushima, Jepang dan 3 Mile Island, Pennsylvania merupakan contoh dampak dari bahaya malfungsi PLTN. Sektor energi dan transportasi mendominasi emisi dengan persentase sebesar 50,6% dari total emisi di Indonesia pada tahun 2022 dan diperkirakan meningkat pada tahun berikutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, mencatat, mayoritas bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara. Persentasenya tercatat sebesar 67,21% pada 2022. Penggantian pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil dipastikan dapat mengurangi jumlah persentase emisi yang dihasilkan di Indonesia. Itulah pembahasan mengenai energi nuklir. Jadi bagaimana pendapatmu tentang energi nuklir? Tulis di kolom komentar ya.